baik-baik aja nih. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, senang sekali pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Faisal Reza Putra. Saya mahasiswa BINUS Online Learning. Kebetulan mendapatkan mandat untuk menjadi moderator di acara workshop kita malam hari ini yang mengangkat judul kreasi animasi digital dengan CapCut. Wah, kalau CapCut saya sudah nggak asing lagi karena walaupun saya seorang mahasiswa, saya juga bekerja di sebuah perusahaan retail. Nah, itu setiap harinya membuat konten-konten menggunakan CapCut. Tapi alangkah lebih baiknya akan kita bahas bersama Ibu Liana. Nah, dengan animasi digital menjadi bagian penting dalam ekspresi kreatif kita. Dan CapCut adalah alat yang luar biasa untuk mewujudkannya. Mari kita jelajahi bersama cara menghasilkan animasi yang menarik dan kreatif menggunakan platform ini. Semoga kita bisa mendapatkan wawasan baru dan inspirasi dalam perjalanan animasi kita. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai bersama Ibu Liana Wijaya. Selamat malam, silakan. Oke, terima kasih Pak Faisal untuk sebagai moderator ya sudah membuka kelas kami. Selamat malam semua Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada New Normal Learning Center ya dengan Bapak Ketua kelas Bapak Tony yang sudah memfasilitasi untuk workshop ya, workshop konten digital, kreasi animasi konten digital dengan CapCut ya. Pada kesempatan di malam hari ini merupakan sesi ketiga ya. 2 minggu yang lalu saya sudah bahas beberapa cara-cara yang untuk melakukan konten digital atau membuat konten digital dengan cara yang sangat sederhana. Ya, jadi rekan-rekan mungkin di sini ada yang punya bisnis, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan itu punya usaha ya, usaha yang biasanya membutuhkan konten digital ya. Jadi tentunya buat ajang promosi, buat semacam pemasaran. Nah, boleh nih gunakan salah satu aplikasi yang gratis, CapCut namanya ya. Cuman kalau ditanyakan, wah aplikasinya beneran gratis? Enggak, ya kan? Selama Anda menggunakannya yang standar saja, itu gratis, ya. Standar-standar aja gratis, ya. Tapi kalau dibilangnya mau sampai yang levelnya seperti untuk animasi buat kartun, saya bilangnya enggak, ya. Eh, ada mungkin bagian-bagian yang akhirnya akan dibayar, ya. Tapi kalau yang standarnya aja sudah bagus, kenapa harus bayar ya? Karena standarnya aja untuk sementara ini udah bagus banget ya. Mungkin Bapak Ibu punya Instagram, Facebook ya, suka melihat nih, ih lucu ya dia buat videonya kok bisa saling menyambung-menyambung ya kan, lalu kemudian ada animasinya ya. Menarik sekali gini loh, enak, menghibur ya, suka nonton lihat Instagram kan, kalau lihat Instagram atau Facebook atau TikTok atau Reels lah ya, pokoknya di-scroll up terus, kayaknya nggak berhenti-berhenti lah ya. Nah, itu adalah konten digital, Bapak Ibu ya. Konten digital bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk foto, bisa juga dalam bentuk animasi. Apalagi sekarang ini kecanggihan teknologi ya kita tahu ya, artificial intelligence, mobile learning, deep learning itu benar-benar sudah di sekitar kita ya, sudah di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan aktivitas sehari-hari ya. Salah satunya aplikasi yang akan saya bahas malam hari ini itu adalah CapCut ya. Sebenarnya kalau ditanya apakah ada aplikasi lain eh, untuk membuat konten digital, saya bilangnya tentu saja ada ya. Tentu saja ada. Ini bukan berarti bahwa saya itu dari CapCut atau gimana gitu ya. Saya di sini adalah salah satu yang merasa bermanfaat banget CapCut ini ya. Keseharian saya adalah di edukasi ya, Universitas Bina Nusantara. Jadi kebanyakan adalah kami juga menggunakan ya digital itu menggunakan ya beberapa software atau tools ya yang bisa memudahkan dalam membuat foto, apalagi kalau kita ngomong tentang konten digital, nah itu mesti selalu diupdate setiap hari. Bapak Ibu punya Instagram, tapi Instagramnya tidur, waduh nggak ada gunanya. Ya mendingan Instagramnya nggak usah punya deh. Ya, orang-orang mau lihat-lihat sekarang produk-produk kita jualan apapun itu, pengen Instagramnya itu selalu ada yang baru. Ya, kalau Instagramnya tidur, susah. Ya, justru itu konten digital itu sekali biasa dalam satu hari bisa biasanya ada 2 atau 3 gitu loh ya. Bagaimana cara buat menarik? Ya justru itu harus berusaha untuk beradaptasi menggunakan teknologi ya. Oke, selain CapCut ya dalam workshop ini, cukup panjang ya workshop ini, saya bisa bilang bahwa dari September sampai Desember ya nanti kalau, Bapak Ibu mungkin rekan-rekan yang mengikuti kelas workshop konten digital ini,
pasti sudah ada melihat ya foto-foto beberapa dosen ya dari universitas ya, dari Bina Nusantara, juga dari Universitas Pelita Harapan ya. Untuk saya sendiri saya akan membawakan sampai sesi 4 ya. Jadi minggu depan adalah sesi saya yang terakhir untuk CapCut. Kemudian dilanjutkan dengan sesi teman saya yang dari dosen juga di Universitas Pelita Harapan, yaitu dari sesi 5 sampai sesi 8 membawakan tentang Canva. Nah, ini kalau yang suka desain nih, gambar nih, kalau sekarang kan hari ini saya nggak pernah ajarin tentang bagaimana Anda membuat gambar, ya, bagaimana Anda memfoto, ya, bagaimana Anda membuat flyers. Tapi kita menggunakan gambar-gambar yang sudah ada, foto-foto yang sudah ada, video yang sudah ada, jadikan konten digital langsung. Ya, nanti sesi 5 sampai sesi 8 tentang Canva, sesi 9 sampai sesi 12 tentang WhatsApp bisnis ya. Jadi sudah mempunyai skill-skill nih bikin konten digital, bikin flyer, desain-desain yang bagus ya. Harus punya WhatsApp bisnis ya. WhatsApp bisnis ini akan menolong Anda banget ya, terutama untuk yang membuat katalog-katalog ya, produk-produk taruh di WhatsApp ya. Jangan WhatsApp biasa. WhatsApp biasa nggak bisa ya. WhatsApp personal nggak bakalan bisa naruh ya. Artinya cuma ditaruh di WhatsApp bisnis ya, buat yang mau misalkan punya barang ya, punya produk mau dijual ya. Nah, gunakanlah WhatsApp bisnis ya. Itu dia workshop keseluruhan materi yang akan ada di workshop konten digital bisnis digital. Ada 12 sesi ya yang akan tentu saja difasilitasi oleh New Normal Learning Center ya. Oke, itu dia singkat penjelasan tentang workshop ini. Saya akan kembali kepada agenda ya. Agenda saya di malam hari ini tentu saja tidak usah terlalu banyak teori, langsung praktek ya. Kalau saya sempat bilang dari sesi yang satu, sesi yang kedua, Bapak Ibu download langsung aplikasi CapCut ini di handphone, sangat praktis, bisa pakai App Store, bisa pakai Play Store, bisa pakai pokoknya Apple pun juga boleh ya. Tapi yang pasti namanya CapCut ya. Nah, malam hari ini agenda saya adalah saya akan berbagi cara membuat animasi. Animasi itu bagaimana gambarnya itu bisa berputar-putar, bagaimana bisa dia masuk dari kanan, masuk dari kiri, masuk dari atas ya. Bagaimana juga animasi pada video, animasi pada tulisan, dan juga kemarin sempat oh ya nanti pertanyaan saya jawab ya. Dan juga sempat minggu lalu ada yang nanya saya bagaimana itu buat blur sensor ya. Nah, kalau belum dipersiapkan tentu saya agak bingung gitu ya untuk menerangkannya karena saya mesti pakai video dan juga foto-foto ya. Tapi udah hari ini akan saya bahas lagi kembali ya, bagaimana cara bikin blur sensor pada objek tertentu ya. Misalnya Bapak Ibu lagi bicara nih ya, di belakang Bapak Ibu kan rahasia tuh. Ya kan kita nggak mau kita ketahuan kita bicara di mana ya. Misalkan bicara di tempat tidur gitu ya, di ruangan tidur, di ruang makan kan nggak enak nih kelihatan belakangnya backgroundnya ya. Kalau pakai Zoom gini kan background saya ini nggak akan kelihatan. Background saya ini pakai virtual background ya. Nah, kalau buat video kan agak susah tuh nutupin belakangnya ya. Misalkan belakangnya itu pemandangan nggak enak ya kan nggak bagus ya, mau di blur boleh. Atau mungkin mukanya mau di blur juga boleh ya. Oke, kita langsung praktek ya. Mungkin tadi ada satu pertanyaan. Kak, Canva dulu bikin gambar lalu gambarnya dibikin video dengan CapCut-nya. Jadi waktu kerja Canva dulu benar atau enggak, Kak? Oh, sebenarnya gini. Canva itu memang adalah bikin desain gambar ya. Kalau dibilang desain video dia sudah bisa juga tapi nggak terlalu semenarik kalau kita dari handphone ya. Handphone kan karena kalau kita tahu bahwa maunya di Reels ya, di Reels itu lebih enak pakai handphone, lalu kemudian digabungin pakai CapCut. Tapi kalau video saya masih bilangnya CapCut is the best. Tapi kalau gambar flyer dengan template-templatenya ya dengan Canva. Cuman sekarang ini kan karena udah teknologi udah canggih ya, apalagi kalau tanyanya kan, oh saya mesti desain dulu, aduh lama lama nih. Kecuali kalau Anda mau desainnya ada beberapa kayak misalkan dalam suatu hari tertentu ya, misalkan Valentine Days deh, Valentine ya, dia ada tuh prepare tuh template-nya tuh. Anda mau jualan yang gambar love gitu ya, itu bisa ya, bisa gunakan template-nya ya, beberapa template-nya gratis bahkan ya. Nah, kalau yang pengennya langsung yang fotonya adalah real dari tanpa template-templetan ya, misalkan yang biasa langsung aku foto real produk saya ya, lalu menggunakan CapCut ini ya. Kalau ditanya apakah Canva dulu atau CapCut dulu, mana yang Anda merasa nyaman dipakai? Mana yang Anda merasa mudah buat Anda? Jangan mempersulit diri sendiri. Konten digital tidak boleh mempersulit diri sendiri ya. Karena Anda kalau dipersulit sama pembuatan konten digital, Anda jadi malas ya membuatnya lagi. Ih, susah ya. Tadi nggak di save gitu loh, hilang lagi tiba-tiba ya kan. Nah, akhirnya membuat Anda jadi bete
ya kan sebel sama aplikasi ini, pada aplikasi ini udah membantu gitu loh ya. Jadi kalau tanya mana duluan, saya nggak pernah bilangnya yang mana duluan. Yang mana mudah, gunakan saja ya. Kayak itu dia ya. Oke ya. Semoga menjawab ya. Ya ini Bapak atau Bapak ya, Bapak Chang ya. Oke. Ya, saya mulai langsung ya. Saya nggak akan pakai di komputer saya ini. Saya akan stop share dari sini karena aplikasi yang saya gunakan adalah dari handphone ya. Mhm. Oke, saya setting dulu apakah terdengar suara saya di handphone. Oke, ya, thank you Pak Faisal. Sayangnya kok tidak mendengar suara Anda. Terdengar lah ya, oke, nggak apa-apa ya. Baik, saya share langsung ya. Baik, terima kasih ya. Layar. Nah, oke, kita masuk. Ini layar saya, CapCut, bagikan ya. Oke. CapCut tentu ada di sini. Sebenarnya ada aplikasi lain namanya VN. Ya, VN ini lebih keren lagi. Ya, cuma lebih nggak gitu user friendly deh. Ya, VN itu juga mirip-mirip CapCut. Cuma kalau ditanyakan enakan mana pakainya, saya masih bilangnya enakan CapCut. Ya, oke. Let's go. Kita akan masuk ke CapCut. Ya. Nah, ini adalah aplikasi yang saya bilang, biasalah iklan ya, kita lewati aja. Oke, sorry, pusat bantuan pula. Ya. Nah, sekarang ini saya menunjukkan proyek-proyek yang kemarin-kemarin mungkin ya, yang sudah sempat kita lalui ya beberapa sesi yang lalu, ada beberapa video ya, ada beberapa juga yang saya bikin. Nah, juga saya berikan ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang ada tulisan Pro di sini, ya. Nah, yang saya bilang ini adalah yang konten-konten yang ada tulisannya Pro, fitur-fitur yang ada tulisan Pro itu berbayar ya. Selama Bapak Ibu tidak menggunakan itu tidak masalah ya, gratis lah ya. Nah, apakah banyak kontennya yang menggunakan kata Pro? Imbang sih menurut saya. Ada beberapa lihat nih seperti yang di sini ya. Ini ada tulisan Pro-nya ya, nanti beberapa fitur-fitur juga nanti Bapak Ibu sempat lihat, oh, itu Pro ya, itu apa ya kan. Nah, harganya berapa? Ditanyakan harga cukup bervariasi ya, karena dia ikutnya harga US dollar lalu kemudian ke rupiah. Harganya cukup mahal ya. Kalau ditanyakan ke saya, ya kalau ada gratisan kenapa enggak gitu ya. Saya hentikan anotasi dulu. Nah, kalau mau dilihat harganya berapa, lihatlah sendiri ya. Harga. Sorry. Kenapa jadi saya mau close ini? Nggak bisa di close. Dapatkan sekarang. Tuh. 90.000 per bulan. Ya, tapi kemudian ada jadi 110.000 yang kurang lebih seperti inilah. Ya, ini mungkin promo ya, promo-promo ya. Nah, tapi kalau menurut saya bagusnya sih ya udah ya ambil yang gratis aja ya, kenapa enggak ya. Mau nanya dong, enakan gunakan CapCut pada HP atau laptop ya? Saya sendiri karena orangnya suka kemana-mana, dan ibaratnya kalau buat konten digital kan bisa dimanapun, ya terutama kalau lagi macet, nungguin Gojek, ya nungguin angkot yang nggak datang-datang, nungguin atau di kendaraan berkendara. Nah, disitulah momen dimana kita tiba-tiba bisa berkreasi. Saya lebih suka pakai handphone. Laptop harus benar-benar station base ya, karena kalau ada sedikit distraction pasti kitanya juga pada nggak mau ketutup ya, pasti kitanya juga udah nggak tertarik untuk continue gitu loh ya. Dan saya bilangnya kenapa juga tetap handphone, karena handphone itu medium paling gampang untuk rekam foto, ambil foto dan sebagainya ya. Saya anjurkan gunakanlah CapCut di handphone. Lagian juga sekarang dengan fasilitas-fasilitas dari ini nggak terlalu bikin berat kok ya. Oke, saya mulai nih ya. Kita akan mulai dengan cara membuat transisi ya. Transisi ya. Transisi itu artinya apa? Nah, beberapa foto-foto saya ceritanya ini akan saya masukin ya. Saya akan masukin lalu kemudian saya buat transisi ya, seperti itu ya. Nah, ini kita masukin dulu. Anggaplah ini baju-baju yang mau saya jual ya. Yang baju-baju yang mau saya jual, kemudian ini ada beberapa foto yang dikirim ya. Kita cari aja yang benar-benar berupa makanan atau kalau enggak baju gitu ya. Kita ambil fashion ya. Kenapa banyak foto-foto baju? Karena banyak yang jualan gitu loh ya di WhatsApp group ya. Kalau kita join kan pasti ketemu ya. Oh, ini orang ini jual baju ya, orang ini jual apapun gitu ya. Ya. Mungkin kalau nggak mau baju, oke deh, saya kasih gambar pemandangan deh ya biar cakep nih. Ya, gambar pemandangan aja ya. Nah, kita gunakan aja gambar pemandangan.
Masukin aja beberapa, misalkan ini adalah foto produknya ya. Saya ambil 10 deh supaya kelihatan transisinya gitu ya. Nggak apa-apa deh 11-12 ya. Oke, masuk nih 12 foto ya. Oke, masuk 12 foto. Ini kan foto kalau saya main ini ya, kok datar ya, melempeng nih, ya kan? Transisinya aja kagak menarik nih, ya kan? Nah, kita akan buatkan ini jadi ke animasi, ya. Jadi ke animasi supaya dia pada saat nampak di sini juga pun menarik nih. Tapi saya mesti rapikan karena beberapa foto ini ada yang memanjang, ada yang memendek ya. Nah, kita gunakan rasio. Oke, kita stop dulu. Rasio karena saya mau menggunakan ini di Reels, saya harus ganti dulu ke Reels ya. Karena ini gambar fotonya seperti ini, mari kita gedein ya. Oh, kalau gitu kepotong dong kanan kirinya. Ya ini kan gambar pemandangan ya, pemandangan pun ini kelihatan ya, nggak jelek-jelek banget. Ini juga gimana nih, gedein aja kan pemandangan ya kan, ini juga kelihatan pemandangannya ya. Yang penting jadi daripada tadi kepotong, daripada tadinya cuma separuh, mendingan saya gedein ya kan. Nah seperti itu ya, gedein lah ya, sesuaikan rasio ya. Karena mungkin kalau rekan-rekan tanya, iya ya kadang-kadang tuh saya masukin ya fotonya saya tuh ada ketutupan yang hitam, bukan ketutupan yang hitam, karena foto Anda itu landscape. Nah sementara Anda maunya lakukan itu di reels ya kan, anggap ya ini walaupun tidak terlalu resolusi tinggi ya, maafkanlah. Eh, yang penting saya perbaiki dulu ya fotonya ya. Ini kan landscape ya. Nah, ini pada pemandangan nih cantik nih ya. Nah, udah hampir semuanya, mungkin belum. Ya, ini ya. Lalu kemudian ini ya, ini juga. Ya, anggaplah ini udah, ini belum. Foto-foto pemandangan. Ya, beberapa atraksi wisata. Oke. Nah, anggap aja ini adalah foto produk ya, foto produk mungkin baju kah atau pisang kah atau apa ya. Nah, udah cakep semua nih, nggak ada yang ketutup sama warna hitam kan. Nah, buatlah kita animasi nih. Tunggu, sebelumnya adalah saya mau buang dulu di paling belakang ini karena belakang ini iklan, ya kan. Nggak usah orang tahu saya pakai CapCut ya. Nah, karena satu foto ini kurang lebih sekitar total ini ada 36 slide ya, ada 36 apa namanya 36 detik ya. Saya pengen dia supaya lebih enak lah ya, tidak usah terlalu lama. 36 detik sih lumayan lah ya. Oke, kita ganti dulu kecepatannya jadi semua ini cuma 1,5 ya. Karena kan pemandangan ya, bukan jualan baju. Kalau jualan baju mungkin orang akan membaca teksnya, tapi kalau ini pemandangan cuma gambar-gambar, ya kita percepat aja ya, nggak usah terlalu banyak, atur aja ke 1,5 senti, 1,5 second ya. Nah 1,5 second untuk semua gambar gitu ya. Nah mudah banget kok untuk aturnya ya, sesuai dengan yang saya tunjukkan sekarang ini. Saya aturkan dari handphone ya, karena handphone itu lebih nyaman, handy banget ya. Nah ini saya foto saya ada 12 tadi ya, semua masing-masing sekarang 1,5 ya, beda-beda beti-beti ya, beda dikit. Oke. Nah, gambar semuanya ini udah cakep-cakep sesuai dengan 1,5 second, 1,5 detik. Oke, terakhir 1,5 detik ya. Oke, semua udah seirama, semua udah sama ini. Sekarang mari kita kasih animasi. Caranya adalah Anda harus klik dulu fotonya, lalu Anda lihat mungkin ada gambar animasi, ya. Nah, animasi ini bisa masuk keluar nih. Ini udah kelihatan ya. Wah, ini mah bayar nih, pro. Tenang, geser, geser, geser ya. Geser lagi nih. Ada yang pudar, perbesar ya. Ini saya mau perbesar supaya keren ya kan. Nah, ya kan satu ya. Kemudian ini juga lagi saya ke sini nih. Ini saya mau animasinya jangan jangan klik pro ya, nanti pro ribet ya. Kita geser aja dulu. Ini keluarnya kayak gini ya. Oke, ya. Lalu kemudian yang ketiga, animasi lagi, goyang ya boleh, centang, animasi lagi ya, gitu aja gitu ya. Kalau saya bilangnya oh ini ribet banget, enggak ribet, nanti kalau udah jadi video jadinya keren ya. Nah udah nih, lalu masih kita go ahead lagi. Seperti ini ya, lalu kemudian go ahead lagi. Pokoknya ada gambar fotonya ya. Kalau ditanya seberapa banyak jumlah foto ya, sesuai dengan berapa banyak foto yang Anda miliki gitu ya, yang Anda mau bikin project ya. Nah kemudian ayung ke kiri, kemudian ayung ke kanan, lagi cari lagi kita ayun ke atas, oke.
then puzzle, ya. Oke, ya. Lihat nih ya. Kalau seandainya saya putarin sekarang, jadinya keren nih, ya. Bapak Ibu lihat ya. Jauh lebih keren dibandingkan tadi waktu datar. Lihat ya. Terjadi animasi. Jadi gambar-gambar yang tadi cuma datar itu naik turun berputar ke kanan ke kiri. Nah, inilah yang dinamakan dengan animasi. Jadi gambarnya itu tidak plain, tidak kaku, tidak kelihatan kayak oh ini dari tadi mana ya nggak ada gambarnya ya kan. Nah, ini keren nih kalau play kalau saya pakai suara ya. Saya pakaiin suara nih, saya kasih audio ya. Kasih audio. Audio. Nah, gambarlah yang ngebeat dikit ya biar supaya orang yang dengernya bertenaga gitu. Mau tidur kayaknya. Nggak terlalu kenceng. Nah, oke. Sekarang pakai musik ya. Saya udah share audio. Begitu lanjut. Ya, itu baru di ekspor langsung. Nah, itu kayaknya udah jadi satu konten digital Bapak Ibu. Tidak usah terlalu ribet. Di sini masih main ya, karena musiknya itu panjang. Kalau musiknya panjang seperti ini ya, panjang sekali nih, putuskan ya, putuskannya itu gampang. Tarik dari ujung ekor, maju ke depan. Putuskan aja dia, putuskan sampai sini. Jadi pada saat lagunya habis, videonya habis ya. Lihat ya, kita mulai tengah. Oke, selesai. Kayak gitu ya. Jadi jadinya menarik kan? Nah, sekarang mari kita gunakan, kita cek ya. Kan template-nya itu nggak pas sizing foto galeri produk tidak presisi, bervariasi, ada ukuran 9x16 best practice-nya untuk cropping atau foto. Untuk cropping foto bagaimana caranya? Oh, untuk cropping foto ada nanti ya. Nanti aku akan kasih lihat ya. Sebenarnya jangan di cropping lagi ya Pak. Kalau menurut saya nih, ya Bapak Denny ya, sebenarnya pada saat Anda mau membuat, Anda sudah mikirkan, oh ini saya mau masukin ke Reels. Ya kan, jadi pada saat Anda udah memfoto, Anda fotonya ini seperti ini ya apa potret ya, potret. Jangan landscape ya. Kalau landscape ya nanti hasilnya juga akhirnya jadi kayak tadi ya, gambar beberapa foto ya. Kalau menurut saya ya, kalau mau di crop ada fasilitas cropnya nanti ya. Ada bahkan juga mau ubah background juga boleh ya. Yang penting ini adalah kalaupun nanti fotonya nggak sama bentuknya rasio 9:16, rasio sesuai yang Anda mau taruh di mana ya, Instagram kah? Kan di sini ada ya kalau saya lihat ya. Rasio ya kan, rasionya itu bisa nih. Anda mau di Reels, Anda mau di Instagram 1:1, mau di YouTube ya. Mau di YouTube versi 4.3 ya, mau di ya ini yang lainnya sih saya jarang pakai. Saya biasanya pakai di Reels kalau nggak Instagram aja ya. Nah, itu dia ya. Oke, bagaimana begitu ya Bapak Denny ya, semoga menjawab dulu ya. Sementara ini, lalu bagaimana mengatur volume video asli dengan volume musik yang kita pilih? Oh, video asli, kalau video aslinya itu ada suara, bisukan aja. Misalkan ada suara atau kalau nggak ada yang ngomong-ngomong di belakang ya, bisukan aja ya. Mungkin kalau Anda lagi rekam video lalu kemudian ada tiba-tiba temennya lu ngapain videoin, aduh rekam nih ceritanya nih ya kan. Nah, bisukan, ada tadi tulisan bisukan nih, aktif mati, aktif mati. Ini kan saya foto ya, foto nggak ada suara ya. Nah, tapi kalau tadi audio yang saya gunakan, nah ini audio kan tadi saya kan gunakan nih, saya gunakan yang ada di ini deh apa, kalau nggak mau di mute bisa nggak? Bisa, bisa. Jadi misalkan tapi diperkecil. Oh nanti ada tulisan, ada bilangnya perkecil suaranya ya. Nah ini dia ya. Jadi suara-suara di sini nih pokoknya bisa dipilih ya. Kalau ditanyakan bisa diperbesar kecil bisa. Kita mundur dulu nih. Ada bahkan nih kalau pengen ya kasih masuk misalkan ada suara video asli. Iya, itu bisa. Ya, misalkan ini saya lagi bahas dulu ya. Misalkan Bapak Ibu pernah dengar ada suara orang tiba-tiba tepuk tangan.
seperti ini. Kedengaran ada suara kan, orang tepuk tangan nih ya. Nah itu efek-efek suara itu bisa digunakan ya. Kalau menurut saya ya gunakan, mungkin mau gunakannya ada cekrekan foto misalnya ya. Seperti itu ya. Jadi bisa digunakan suara-suara yang efek-efek ini ya. Atau mungkin bersiul. Dengar ya, kita dengar dulu ya. Ini stop. Hapus. Ini hapus ya supaya tidak ketimpa. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi efek-efek ini bisa Bapak Ibu gunakan. Mau orang bermain piano, mau tertawa. Biasa kan ada tiba-tiba orang nonton hahaha gitu kan, ada videonya kan, ada orangnya gitu ya. Ngomong gitu ya, boleh. Jadi gunakan aja suasana. Ada juga bahkan kadang-kadang suara kucing. Ya, ada bahkan suara kuda atau suara burung atau tiba-tiba ada yang coba seperti ini, ya kan? Atau kalau enggak suara serangga. Ini lagi download. Nah, jadi suara-suara ini bisa digunakan ya. Suara ada di mana? Di bagian efek. Saya ulang ya. Misalkan ini kan tadi kan saya ubah ya. Nah, ini Anda udah selesai nih, misalkan udah kasih animasi, udah kasih lagu, ini efek nih. Ada tulisan efek di bawah ini. Tulisan ini suara hak cipta efek. Nah, efek itu dibuka. Nah, banyak nih pilihannya nih. Mau suara tertawa, makanan, suasana, instrumen musik, horor, horor pun ada gitu ya. Coba kita dengar ya. Ngeri, ya. Kalau nggak lalu lintas ya, nah gunakan aja ini ya. Ini menurut saya salah satu animasi suara yang bagus ya. Lalu kemudian itu dia terkait dengan suara ya. Oke, suara ada di mana? Suaranya ya itu artinya efek ya, efek ya. Ya, efek yang di bawah ini ya. Ada hak cipta nih, tapi karena Anda melakukan untuk komersil jangan gunakan yang hak cipta ya. Nanti bisa terjadi pelanggaran ya. Saya sih selalu suggest ya gunakan aja standar suara yang ada di sini deh. Oh, membosankan ya kan. Jangan bilang membosankan ya. Kalau kena pelanggaran hak cipta, Anda juga jualan tapi Anda tidak ada hak ciptanya, nah lebih fatal ya. Mau dituntut lebih bahaya ya. Saya selalu bilangnya sih gunakan aja yang suara yang memang sudah standarnya dikasih. Misalkan video ini udah kelar, tinggal di-download. Nah, ya kan tinggal bingkai laju ya berapa, tinggal di-download mau pakai versi apa ya bisa ya. Tinggal udah ekspor keluar. Tinggal pencet yang ada gambar panah di pojok kanan atas. Gitu ya. Ya, oke, saya nggak bakalan mau untuk ekspor dia keluar karena masih belum terlalu bagus ya. Nah, ini ibaratnya sudah dijadikan nanti kita bahas di video ya. Ini foto anggap saya sudah kelar ya. Oke, sekarang kita masuk video ya karena tadi sempat nanya saya, oh gimana kalau suara di belakangnya kenceng nih ya kan. Nah, ini saya. Ini saya ada beberapa video yang suara kenceng. Nah, saya maunya ini suara di belakang ini dikecilkan kan audionya. Tunggu ya, audionya dikecilkan, dibisukan, bisu, suara. Coba saya masukin dulu suara videonya. Volume. Enggak, ini dulu. Lalu volume. Nah, di volume ini, karena ini saya bisukan, coba kita aktifkan ya. Kita masukin dulu volume. Volumenya ini saya kencengin. Lalu kurangi sedikitnya. Suara di belakangnya sebenarnya sih karena memang kecil ya. Saya udah kurangi kebisingan. Kurangi kebisingan, irama. Ini udah ada, pudar. Ini suaranya fade in, fade out.
Mikrofnya kurang ini ya, karena kurang kedengaran ya, kenceng ya. Ya, saya putusin dulu suaranya, suara panjangan. Ini siapa tahu ada buat videonya panjang ya. Tapi karena video saya pendek, udah cuma berapa detik. Ya, 21 detik ceritanya ya. Saya buang dulu tulisan ini. Ya, ini video ya. Saya agak mikir ya, kenapa saya cuma nggak kelihatan ya. Bisukan. Ada bagian yang kemarin itu suara. Oke lah, ini fade. Udah lah ya, kita lihat dulu ya suaranya. Oke. Lalu kemudian saya mau, ini karena video, orang kan nggak bakalan tahu ini sebenarnya apa sih, ya kan? Nah, udah, saya tuliskan aja ya. Nanti saya text to speech, ya kan? Kita lihat ya. Halo semuanya, ya kan? Kunjungi stand bazar makanan Thailand, ya kan? Di Mall Emporium. Contoh doang ya ini ya. Ini sih kemarin memang di Mall Empo, tapi udah lama ya. Mulai anggap ya mulai tanggal 15 sampai 25 April ya, anggap ya. April 2023 ya. Ada masakan nasi goreng nanas ya. Lalu apalagi nih? Makanan Thailand, makan seafood ya. Lalu apa ya? Tom yum dan lain-lain ya. Nah, saya mau ini ada di dalam video saya ceritanya ya. Oke. Text to speech. Saya mau kasih bahasa Indonesia. Namanya Sinta atau kalau enggak suara wanita aja. Halo semuanya, kunjungi stand bazar. Oke ya. Kasih suara dulu ya. Jadi nanti yang saya tulisin ini jadi suara ya. Karena kan kalau video tanpa suara juga orang pusing ya, nggak bisa ketahuan itu dia ngapain sih, dia bikin video itu isinya apa gitu loh ya. Nah, sementara ini kalau videonya berputar, suaranya keluar, tulisan di dalam itu harus saya buang dong ya, supaya tidak kelihatan jelek. Nah, kalau mau saya tulisin kembali bisa aja sebenarnya, cuma ini karena tulisannya cukup panjang, ya dia perlu proses. Karena tulisan saya tadi itu cukup panjang sih, nggak tahu ya, bisa melebihi dari durasi videonya nggak, karena durasi video saya cuma 21 detik. Ya. Kita lihat teks ke suara ya. Jadi bisa bahasa Inggris. Kalau disesuaikan kalau bahasa Inggris gunakan aja tadi yang tulisan Inggris. Kalau bahasanya bahasa Indonesia gunakan aja Indonesia ya. Karena biar dia ya sesuai dengan suaranya ya. Wah cukup lama ini. Mungkin yang mau isi suaranya lagi ini kali ya. Lagi kemana gitu. Kok tumben lama ya? Apa karena internet saya? Harusnya sih enggak. Karena kalau internet problem pasti dia udah stop. Tapi ini this is too long. Oke, kita tutup aja deh ya. Oke, belum bersuara dia. Halo semuanya, kunjungi stand bazar Ganti ah. Halo semuanya. Ya, saya ganti aja dulu ya. Ah, cepet kan? Tapi ini ya cukup ya. Cukup lumayan ya. Mari kita dengar ya. Nah, ini jelek, saya mau buang keluar aja. Saya hapus ya. Oke. Halo semuanya, kunjungi stand bazar makanan Thailand. Ini karena suaranya musik di belakangnya terlalu kencang, mari kita kecilkan saja volumenya. Yang penting dia ada musik. Oh ya, terlalu. Halo semuanya, kunjungi stand
Suaranya si artis mesti kenceng. Halo semuanya, kunjungi stand bazar makanan Thailand di Mall Emporium tanggal 15 sampai 25 April tahun 2023. Ada masakan nasi goreng Minas, seafood, tom yum, dan lain-lain. Ya, seafoodnya mungkin agak rada-rada ya. Nah, itu dia ya. Jadi suaranya di situ, lalu kemudian, nah kalau saya mau tambah nih, ya kan, misalkan saya mau tambah ya, ada diskon dan juga cashback ya, dan juga promo beli satu gratis satu ya. Ayo datang segera ya. Catat tanggalnya, misalnya seperti ini ya. Oke, saya mau jadikan dia text to speech juga. Tapi kali ini yang bicara bahasa Indonesia, bahasa Ada diskon ya. dan juga Oke, dia sampai sini. Oh, oke, cukup lah ya. Cukup. Oke, sudah ada nih suara cewek, suara cowok. Tunggu ya, teksnya. Tadi ada teksnya, tunggu ya, saya mau lihat teks. Nah, teksnya ini saya buang keluar aja. Oke ya, kita dengar ya. Halo semuanya, kunjungi stand bazar makanan Thailand di Mall Emporium mulai tanggal 15 sampai 25 April tahun 2023. Ada masakan nasi goreng Minas, seafood, tom yum, dan lain-lain. ada diskon dan juga promo beli satu gratis satu. Ayo datang segera. Oh, Catat suara tanggal. laki-lakinya kurang kenceng ya. Suara laki-lakinya tadi sempat ini, karena saya belum gedein volumenya. Ada diskon dan juga promo beli satu gratis satu. Ayo datang segera. Catat Nah, tanggalnya. kalau mau juga lucu-lucuan sebenarnya ada loh ya. Misalkan retro mau ada lucu nih, Besti. Dia itu suaranya nanti berubah. Ada diskon dan juga promo beli satu gratis satu. Ayo datang segera. Ya kan? Cat- Ya bisa bahasanya ya, suaranya orangnya bisa dirubah bahasanya nggak? Bisa. Jadi kalau yang kamu bikinnya dalam bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa yang orangnya bahasa Indonesia. Karena kalau pakainya bule, nanti lihat ya, coba kita lihat ya. Nah, misalkan ini kan text to speech ya. Tapi saya mau misalkan yang ngomongnya bule, ya kan? Nanti pasti jadinya lucu gitu loh. Mana yang tadi text to speech-nya? Oke, kita tambahkan teks yang pura-pura ya. Apa kabar? Tapi bule yang ngomong nih nanti. Apa kabar? Siapa nama kamu? Ya. Anggap ini aja dulu ya. Oke. Text to speech. Tapi yang ngomongnya orang Inggris. Apa kabar? Siapa nama? Jadinya aneh. Dengar ya, kita dengerin ya. Ada diskon dan juga Aduh, promo tunggu ya. Suara di atasnya itu buang dulu ya. Supaya nggak ini. Nah, kita dengarkan ya. Jadi bahasa Indonesia gunakanlah bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. Jadi dia ngomongnya lucu. Tapi kalau mau buat lucu-lucuan ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuma kalau Anda mau mempromosikan barang kan jadinya ini orang ketawa gitu. Lihat ya. Apa kabar? Siapa nama? Siapa nama kamu? Tunggu ya. Kurang. Tunggu ya. Aduh. Baru refleksi. Aku mau kasih gedein suaranya. Apa kabar? Siapa nama kamu? Tuh, aneh kan? Iya, suaranya jadi berubah ya. Jadi misalkan tadi kan ini kan kita kan nggak mau bahasa Inggris ya, maunya bahasa Indonesia gitu kan. Nah, kalau dia diubah-ubah suaranya jadi lucu gitu. Coba lagi, ini dimasukin yang lucu ya. Nah, Jessie. Apa kabar? Sorry. Misalkan aku salin, aku kasih, ini text to speech-nya udah terlanjur nih, jadi mesti dibuang lagi ya. Misalnya aku mau bahasa Indonesia ya.
Nah, bahasa Indonesia gitu ya. Halo, apa kabar? Siapa siapa nama kamu ya? Oke. Nah, kalau yang ngucapin ini Indonesia, enak dengarnya nih. Saya kasih perbandingan ya. Yang ngucapin si Sinta deh. Kalau pelayan udara ini yang bayar ya. Tapi Halo, suara apa kabar? Siapa nama kamu? oh tadi hilangkan suara pakai yang bisukan, bisukan di depan. Ada tulisan bisukan nih paling depan, bisukan. Ya, kelihatan ya? Itu aku tekan-tekan tuh paling kiri paling depan. Nah, ini aku lagi aktifkan suara, ini aku bisukan ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dibisukan ada gambar silang. Lihat ya dua bahasa ini. Apa kabar? Siapa nama kamu? Halo, apa kabar? Siapa nama kamu? Nah, itu dia ya. Jadi kalau bahasanya Indonesia ya silakan gunakan Indonesia ya. Itu dia ya. Lalu kemudian saat tadi kan kalau ini ada animasi ceritanya ya. Ya saya mau tambahin lagi video deh ya. Videonya lagi saya tambahin ya karena soalnya kan nah ini masukin nih. Bisa dianimasi lagi ya kan. Nah, ini kalau saya mau animasi ini bisa animasi nih. Animasi ya. Kombinasi efek misalkan ya. Jangan perbesar. Apa kabar? Siapa nama kamu? Halo, apa kabar? Siapa nama kamu? Apa ya tulis kata-katanya lalu kemudian yang belakangnya saya animasi juga nih. Animasinya saya anggaplah fall in ya. Salah deh, fall in bayar ya. Yang gratis aja dulu ya. Oke, lalu kemudian sorry, salah. Gaya. Ini kalau foto-foto kecil bisa pakai gaya ya, tapi kalau ini video mendingan nggak usah ya. Cukup lihat ya. Suaranya tadi nggak ada. Ya, ini dia ya. Jadi bisa digabung-gabungkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal sekreasi-kreasinya lah ya. Mau mau kayak gimana nih. Ini saya lamain nih. Lambatin nih. Lihat tuh. Ya kan? Kalau mau percepat juga boleh. Nah, kita lihat ya. Ya, itu dia ya. Jadi ya sekreasinya lah ya. Ini menggunakan seperti Apa kabar? Siapa nama kamu? oke, Halo, apa? video ya, animasi video ya. Oke, anggap udah selesai. Sekarang coba saya mau gunakan blur. Tadi kan sempat bilangnya nanya-nanya saya soal blur ya. Misalkan gambarnya itu saya maunya di belakangnya itu jangan kelihatan orangnya ya. Jangan kelihatan gambar ininya ya, jangan kelihatan gambar eh, pemandangan di belakang ya. View di belakang. Kita cari yang gambar cukup orang satu atau dua gitu ya. Kita lihat ya. Ini video cukup berat. Nah, ini saya. Ya, anggaplah saya ya. Oke, saya mau masuk di gambar di belakang itu di blur ya. Ini filter. Oh, ini dia ya. Hapus latar belakang. Nah, ini misalkan hapus ya kan. Ini potong yang diubah. Kok jadi dia hapus ya? Coba ya. Reset dulu. Reset. Ini misalnya aku hilangkan gambar di belakang, sisakan foto saya sendiri. Kita lihat ya. Tadi minta di blur ya. Saya kok hilang blurnya ya? Apa karena menyerupai kah? Hmm. Oke, sekarang kita blurnya pakai ini ya. Blurnya sekarang saya kembalikan dulu gambarnya ya. Kita bikin blur ya. Blurnya, sorry.
Saya bikin ulang lagi. Bikin blur ya. Blur misalkan ada gambar-gambar yang. Nah, ini saya harus overlaykan dulu ya. Saya bikin tambah lagi satu overlay video yang sama. Karena yang mau saya tutupi yang tempat ini ceritanya udah ya, ada dua ya. Nah, yang saya mau tutupi saya pakai tutupi ya. Tutupi misalkan yang lingkarannya. Ya, ini lingkaran saya mau tutupi. Inilah cerita ini gambar perambanannya mau saya tutupi ya kan. Saya centang dulu lalu kemudian saya kasih animasi. Bukan animasi, blur. Tunggu ya, kok blurnya hilang? Efek. Efek video. Efek video kasih blur. Blur. Particle blur. Ya, rekan-rekan lihat ya. Tadi yang gambar lingkaran itu ada di situ tuh, ya kan? Sementara yang particle blur ini adalah yang sebenarnya ada yang overlay. Lihat ya. Yang saya mau lakukan tutup atau saya mau bikin blur adalah gambar candi Prambanannya ya. Nah, di sini kan ada ya. Di sini tadi saya mau tutup juga di sini ada Candi Prambanan ya. Tapi kalau mau ditutupin semuanya itu harus dengan penuh kesabaran ya. Karena dia lakukan satu-satu nih. Misalkan tutup ya. Saya mau tutupnya ini. Oke. Lalu saya pakai lagi. Tutup di sini ya. Tutup. Tutup di sini. Lalu ini udah tutup. Ya, oke. Ya. Tutupnya. Ya, ini kenapa? Tutupnya kenapa jadi dia tutupin semuanya ya? Tunggu ya. Ini aneh nih. Something wrong. Kita ulang ya. Ulang aja deh. Bandingkan. Videonya udah nggak enak. Overlay. Tambah overlay. Lalu kemudian blur. Ya. Overlay dulu. Lalu kemudian animasi video. Efek video. Blur, 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 blur. Ternyata blurnya tadi pro ya. Halo blur aja ya. Lalu kemudian objeknya yang di blur adalah bagian overlay. Ya. Lalu yang saya mau tutup itu bukan semuanya. Jadi saya mau masking tutupi. Yang saya mau tutup cuma bundaran aja. Ya. Oh, tutupi lalu kemudian
Tunggu deh ya, kayaknya masalah masking ini atau blur ini masih jadi problem. Saya agak sedikit bingung dengan aplikasinya, tunggu ya. Saya ajarkan satu lagi deh mungkin ya. Misalkan tadi ada fungsi overlay ya kan. Dan ini overlay kan sama ya gambar videonya. Seandainya kalau dianya adalah dua yang berbeda, kita hapus dulu ya. Misalkan dua yang berbeda ya. Ada dua yang berbeda, anggaplah saya ambil yang benar-benar berbeda itu pemandangan ya. Ya, ini kan syuting pemandangan. Lalu kemudian tambahkan overlay-nya. Ini biasanya kalau rekan-rekan lihat ada dua video, ya kan, dilepasin bersamaan, ya, saling menimpa, tapi saling play bareng, nih kayak gini, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih. Ini saya buang dulu. Nah, bisa disesuaikan. Jadi biasa ada orang lihat kan ada dua video. Bisa pakai gambar, bisa. Video pun juga boleh. Yang penting tinggal tambah overlay. Mungkin kalau rekan-rekan bilang, oh ya udah pakai aja lagi gambar video yang lainnya ya. Karena kan biasa kalau rekan-rekan lihat ada orang, nah ini. Tapi yang pasti make sure durasinya sama ya. Karena kalau durasinya tiba-tiba satunya lebih panjang, satunya lebih pendek, takutnya ntar malah nggak kelihatan gitu. Apa nih? Rekan-rekan lihat ya. Ini dia ada udah digambar nih. Supaya nggak menutupin terlalu nutup, ya bisa disesuaikan. Ya, lihat ya. Ya ini terlalu panjang. Kita bisa potong aja kalau terlalu panjang. Ya, ya sesuai ya. Nah, tinggal kasih suara lah kalau mau ya, supaya enak dengarnya videonya. Karena ini tentang healing, ya kita healing. Ya. Nah, itu dia. Ada 3, 4, 5 video itu bisa. Ya. Seperti ini. Ya, karena videonya cuma singkat tapi suara panjang, ya masih bisa dipotong ya. Itu dia ya. Jadi kalau saya tadi ya perlihatkan ini mengenai yang masking itu kayaknya ada something wrong deh. Saya lupa deh. Dia ada tombol yang nggak ditekan ya. Ini fungsi overlay ya rekan-rekan ya. Gambar foto boleh nggak? Foto boleh ya. Misalnya rekan-rekan mau padu-padankan video dengan gambar bajunya gitu ya. Bisa ya. Coba kita simulasikan ya. Saya simulasikan pakai proyek baru. Misalkan tadi saya kan mau jualan baju. Lalu videonya yang itu gitu ya. Misalkan tadi saya mau jualan baju nih ya, jualan baju. Lalu kemudian ada videonya orangnya gitu yang lagi pakai baju ini ya. Nah, saya bisa overlay-kan, tambahkan overlay. Anggaplah saya yang lagi pakai baju itu ya, video ini ya. Nah, bisa nih di sini nih, saya lagi pakai baju itu, saya kasih tunjuk nih. Wah, ini video foto bajunya bagus ya. Misalkan gitu kan, videonya bagus ya, cara pakainya seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu gitu loh ya. Kita lihat ya. Jadi bisa padu padankan, mau video, mau foto boleh ya. Kita lihat ya. Lah saya lagi pakai baju ini ceritanya ya. Saya mau pamer ya, karena saya jualan baju ini harganya 330 dan saya lagi pakai. Gitu ya. Bisa ya. Jadi digunakan seperti itu loh ya. Tambah video pakai overlay. Video kalau mau kayak tadi ini iya, kan namanya overlay itu kan ditimpa ya. Ditimpa. Tapi kalau mau video tanpa ditimpa, ini kan timpa itu artinya ada foto atau video. Tapi kalau maksudnya ini adalah tambah video biasa tidak pakai overlay. Tambah video biasa itu ada tulisan tanda plus di sebelah kanan.
tinggal gini doang, tinggal ditekan, tinggal cari mau video yang mana, gitu loh. Kalau tambah video biasa, misalkan saya tadi maunya, saya nggak mau dia jadi overlay, jadi saya cuma mau dia jadi video biasa ya, misalkan di Gedung Chandranaya nih. Tuh, dia akan muncul di kanannya gambar foto tadi. Sementara yang overlay ini di bawah sini. Ya, kita lihat perbedaannya. Jadi di atas foto, lalu kemudian ini yang Chandranaya. Dia seareal dengan yang warna ini. Misalkan saya mau tambahin lagi overlay. Overlay itu ini ya di atasnya videonya si Chandranaya. Misalkan Chandranaya tadi saya ada foto ya. Fotonya Chandranaya, itu saya taruh di mana lagi? Anggaplah ya ini fotonya Chandranaya ya. Ini anggaplah fotonya Chandranaya ya. Nah, tuh, kelihatan kan? Anggap ya fotonya Chandranaya. Tapi saya kasih lihat videonya dulu. Nah, jadi ini kebalikan nih. Ini supaya fotonya kelihatan gede ya. Videonya gede. Oke, kita lihat ya. Fotonya juga terus ada sepanjang video, perpanjang. Karena videonya cukup panjang. Sama sini. Ya, kita lihat ya. Nah, coba lihat ya. Ini kebalikan. Video, foto di atasnya ada video, lalu kemudian video di atasnya ada foto. Ya. Foto di atasnya ada video, ini video di atasnya ada foto. Itu kebalikannya. Ya, jadi kurang lebih mirip seperti ini. Ya. Gimana kalau saya maunya videonya panjang nih, fotonya berubah-berubah dong, masa fotonya dari tadi itu terus, ya kan? Bisa, ya. Misalkan fotonya nggak mau yang ini terus nih. Ini fotonya jangan terlalu ini terus nih, ya kan? Tapi maunya beda-beda nih. Oke, kita simulasikan. Ini saya perkecil. Perkecil itu sesuai dengan durasinya aja. Cukup sampai sini aja, videonya akan muncul, foto ini akan muncul. Selain daripada itu, saya tambahin lagi, ya. Foto lainnya. Misalkan foto lainnya saya tambahin foto ini deh, ya. Foto ini ya kan? Apa aja gitu ya. Nah, udah deh. Jadi nanti foto ini akan muncul. Kita lihat ya. Foto di atasnya ada video. Ini video di atasnya ada foto. Tuh. Oh ya, fotonya belum saya percantik. Dia masih jelek. Ya, taruh di ujung sini. Ya kan? Nah, kelihatan perbedaannya. Tuh, ya kan? Videonya, fotonya udah berubah. Nah, fotonya bisa berganti-ganti gitu loh Bapak Ibu ya. Anda tinggal mengikuti aja mau fotonya apa aja gitu ya. Maunya fotonya, oh yang ini gambarnya ini lukisan, ya kan? Tak fotoin lukisannya, lalu overlaykan dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah itu dia ya. Jadi mungkin saya rasa itu dulu ya untuk hari ini cukup padat memang, tapi mengasihkan loh. Bapak Ibu kalau sering-sering gunakan, saya bilangnya sih menyenangkan ya. Karena dia sangat friendly user. Tadi aja kita nggak ada lagging sama sekali kan. Jadi kalau saya mikirnya ya menyenangkan gitu loh. Ya semakin sering digunakan, akhirnya tahu nih ada gambar-gambar animasi, ya kan? Animasi, lalu kemudian ada bisa campuran, ya. Maunya lihat nih, filter diapain nih videonya nih, ya kan? Pelan-pelan Bapak Ibu kalau terus-terus dilihat nih, ini sangat enak dipakainya. Efek, ya kan? Efek video, efek foto, efek tubuh pun ini loh, sangat bagus nih. Misalkan kalau foto-foto sendiri ya kan, nih ini ada gambar love-nya nih. Lihat kan biasa ada video ada love-nya ya kan. Nah inilah dia pakai filter ini gitu loh ya kan. Lalu kemudian banyak deh ya. Ada yang gambar kayak gini ya kan nih. Ini saya cuma tunjukin ya. Ya, ini animasi-animasi kayak ginian-ginian nih. Bisa rekan-rekan gunakan gitu ya. Ada banyak hal, ada halusinasi, kekuatan super, Halloween, ya misalkan gambar muka deh ya, maunya diserem-seremin ya. Bisa juga gambarnya lucu nih, misalkan gambar orang tadi, misalkan kan muka saya ya. Ini kan nggak ada muka saya. Saya kasih gambar muka saya di sini deh, ya kan? Oh, dia harusnya video utuh ya, video utuh. Ini so far karena tidak ada gambar manusia di sini. Nah, coba kita masukin ya, tadi gambar manusia. Cuman mukanya nanti lucu gitu loh. Anggap ya ini ya. Lihat kan gambar muka lucu. Nah, efek tubuh. Nah, mukanya kayak gini. Pernah lihat kan? Ya inilah dia caranya ya. Jadi bisa dibeginiin juga. Nah, bisa digituin Bapak Ibu ya kalau memang mau cuma buat lucu-lucuan. Ketawa pasti, atau enggak membengkok, kepalanya. Nah, bisa
diatur ya durasinya dan sebagainya ya. Itu dia lah untuk hari ini ya. Jangan terlalu ini. Menurut saya udah selesaikan ya. Oke, saya over balik lagi ke moderator ya. Bapak Ibu semoga semua bisa digunakan. Ya, ini asik banget ya. Oke. Thank you. Oke, Ibu Liana, terima kasih banyak. Ibu, ini saya pribadi sangat bertambah sekali ilmu saya karena di tempat kerja saya pun, ya Bu, di tempat kerja saya kan menggunakan CapCut ini Bu, tapi saya malu bertanya ke teman saya cara membuatnya dan Ibu sudah menyampaikan semuanya. Iya, betul ya. Jadi bisa Ya, digunakan lagi gitu ya, ya. jadi saya sudah bisa mengaplikasikan dan semoga Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa mengaplikasikan, apalagi untuk UMKM ya Bu. Jadi Iya, buat betul. promosi. Ya. Ini menolong banget deh kalau menurut Ya, saya aplikasi ini saya asik. mau nanya ke teman saya gimana sih cara buat yang suara Google itu kan Mbak, selamat datang di ini gitu kan. Ternyata pakai CapCut bisa. Iya, betul. Selamat Mudah banget datang. malah dan easy Oh, easy easy banget ya penggunaannya. iya, Ya, betul ya. semoga dapat kita terapkan oleh Bapak Ibu apalagi untuk mempromosikan UMKM-nya ya Bu di saat Setuju ini. sekali. Setuju Iya, sekali. produk-produknya ya, gambar, foto, makanan, pokoknya semua bisa deh ya, Bapak Ibu jualan gado-gado, jualan bakso, jualan cireng boleh lah ya. Ya kita nggak sabar lagi untuk menunggu Sabtu depan ya Bu ke sesi keempatnya selanjutnya. Iya, Ini sesi terakhir. terima kasih banyak untuk ilmunya malam ini Ibu. Kepada Bapak Ibu mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi nih. Ya, iya, sepertinya udah padat banget hari ini. Sudah padat banget ilmunya. Padat banget ya. Heeh. Oke deh, Oke, kalau begitu saya sebagai moderator ingin undur diri dan Ibu Liana terima kasih banyak atas ilmunya. ya, terima kasih atas bantuannya juga ya Pak Faisal dan juga Bapak Ibu Pasalnya semuanya gitu. atas kehadirannya. Terima kasih, salam sehat selalu ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Terima kasih. semuanya.